Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal rusuh wa salahal jasadi war ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral sadat wal hadirat rahimakumullah, bil khusus guru kita Bunda Ustazah Haja Maimunah, pimpinan Majelis Taklim Nurul Hikmah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Beliau bahagia bisa melaksanakan peringatan Maulid bersama keluarga dan para muridnya. Sukses. Alhamdulillah semuanya tertanggulangi, cukup berkah insyaallah. Tinggal kita yang belum, ibu-ibu yang sudah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, dan yang belum mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam mempersiapkan acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memuliakan guru kita bersama keluarga, anak keturunan dan anak keturunan semuanya, guru kita Mukarramah Ibunda Ustazah Ruqyah, para ustazat, para muallimat, yang mohon maaf yang lainnya tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa takzim, rasa hormat saya. Ustazah Haja Umrah, pengurus Ibu Nur Aini dan rekan-rekan pengurus yang lainnya, Bu Rasmah, Ria, bukan Po Beni, Po Eben, ya. Adiknya Beni. Yang suka menyediain kita air, siapa lagi ya? Beni nggak ada. Ya, nanti kalau kagak disebut nanti kita kagak disediain air loh. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Masih bicara mengenai durhaka kepada kedua orang tua, ya Bu ya. Qauluhu ta'ala Qala sallallahu alaihi wasallam wasahha anna rajulan Bismillahirrahmanirrahim. Wasahha anna rajulan jaa yasta'dzinun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil jihadi faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fafihima fajahid wanzur kaifa fadlu birril walidaini wa khidmatihima alal jihadi. Ini Ustazah Janur Hasanah kagak datang, mungkin belum bisa naik motor, habis jatuh ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu bahaya juga ya. Saya belum nanya tuh. Jadi motor remnya langsung mati. Blong ininya. Mental gitu. Kalau rem mati mental ya. Ya mungkin jalan. Mungkin pulang Maulid main kali. Mungkin jalan. Jadi belum bisa naik motor, masih ngeri. Bu Mariam kan selama ini suka diboncenginnya sama Bu Nur Hasanah. Mungkin kayak begitu, masih ngeri gitu deh Bu. Jadi sekarang kita kadang-kadang ngeri juga naik motor.
takut nanti. Hah? Oh. Kenapa kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Wasahha. Udah ketemu, Bu? Wasahha ini dan mensahihkan. Jadi hadis ini disahihkan gitu ya. Kalau udah yang namanya hadis sahih ini hadis yang tidak perlu diragukan lagi. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Yang suka dipertengkarkan sama orang adalah hadis dhaif. Nah, itu yang suka ada doa-doa, zikir-zikir, amalan-amalan, banyaknya dapatnya dari hadis dhaif. Tapi hadis dhaif bisa jadi naik ke atas menjadi hasan, menjadi bagus dalam hal fadailul a'mal. Apa itu fadailul a'mal? Amal fadilah amal gitu ya. Fadilah misalnya kayak begini, puasa apa ya? Puasa Rajab itu kan dipertengkarkan. Puasa 1 Rajab pahalanya sekian gitu. Jadi selama itu namanya fadhailul a'mal, maka sudah gitu, jangan nanti banyak yang meriwayatkan. Akhirnya dia naik tuh, Bu. Jadi tidak apa-apa kita mengamalkan sesuatu amal didasarkan dengan hadis dhaif, tapi karena banyak yang meriwayatkan jadi bagus hadisnya ya. Tapi kalau udah yang namanya berbicara masalah yang prinsip yang paten, itu harus dikeluarkan dari hadis yang sahih. Kayak apa ibu-ibu? Kayak ibu-ibu sholat 3 rakaat maghrib, jangan pakai ada yang mempertentangkan. Emang maghrib mah 3 rakaat, mau berapa rakaat ya Bu ya? Jadi kalau misalnya ada yang bilang sholat maghrib 4 rakaat, baru diberantemin. Wasahha dan disahihkan. Anna rajulan dan mensahihkan, anna rajulan jaa, sesungguhnya ada orang laki datang, yasta'dinun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang laki datang kepada Nabi, minta izin kepada Nabi. Untuk apa? Fil jihad, pengen ikut jihad, pergi ke medan perang. Cakep nggak, Bu? Cakep. Dia punya ranking pertama tuh, Bu. Punya ranking pertama dalam masalah amal soleh, amal ibadah. Nomor 1-nya adalah jihad. Pergi ke medan perang. Mati syahid. Jadi ibu-ibu sahabat zaman dulu pada main pada main apa? Pada main pokoknya semangat. Kalau udah kata Nabi jihad, semuanya pengen pada ikut. Padahal yang dipertaruhkan apa? Harta dan nyawa, ya, tenaga dan pikiran, semuanya dipertaruhkan dalam jihad. Nah, ini orang laki pengen minta izin buat jihad. Cakep ya Bu ya, permintaannya cakep. Akhirnya kata Rasul faqala, maka ditanya sama Nabi, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ditanya nih Bu, bapak ibumu masih hidup enggak? Gitu. Jadi kalau dalam satu riwayat pemuda gitu ya, rajulan ini pemuda. Qala na'am, iya. Qala fa fihima fajahid. Dijawab sama Nabi, maka pada keduanya maka berjihadlah. Jadi ibu-ibu sama Nabi tidak diizinkan.
buat jihad ke medan perang, tapi dikasih pilihannya sama Nabi suruh jihadnya ngurusin orang tua. Orang tuanya udah lemah, udah nggak ada kekuatan, perlu dijagain, perlu diladenin, perlu dirawat. Maka orang tua yang seperti ini oleh Rasulullah diprioritaskan untuk berbakti kepada orang tua, bisa-bisa fadilahnya melebihi daripada jihad fisabilillah ke medan perang. Coba. Ibu mau ngaji, ada orang tua. Ibu mau milih ngaji aman, ada orang tua, ada yang jagain, alhamdulillah ibu berangkat. Tapi kalau nggak ada yang jagain, nanti kalau misalnya orang tua ada yang diperlukan sama orang tua, nggak ada orang, jangan ngaji. Nah ini ibu-ibu bicara cinta. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang. Jadi di sini bukan artinya tidak beriman, bukan. Karena dia orang Islam. Orang Islam itu pasti beriman. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dicintai oleh dia daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Harus ada di atas ibu-ibu. Nah sekarang kalau kita mau cinta, mau patuh sama orang tua, dilihat nih kira-kira cinta kita sama orang tua kita, patuh kita sama orang tua sesuai enggak dengan perintah Nabi. Kalau sesuai, maka turutin apa kemauan orang tua. Kalau enggak sesuai dengan perintah Nabi, enggak boleh dikerjain. Kayak tadi kan, saya pengen jihad. Karena apa? Karena pahalanya besar sekali. Hidup atau mati, orang pulang dari jihad dapat keuntungan. Dapat keuntungan ibu-ibu. Mati di medan perang, mati syahid. Pulang mendapatkan kemenangan, hidup ya dapat kemenangan. Kan kalau yang namanya perang pengennya menang ya Bu ya. Iya. Kalau zaman dulu ibu-ibu di zaman Nabi itu nanti kebagian ada harta rampasan perang. Dibagi-bagi sama Nabi buat kaum mukminin yang ikut perang. Kalau menang dan masih hidup pulang dari peperangan. Nah, ketika ibu-ibu Nabi bilangnya jangan berangkat perang. Urusin aja orang tua. Kalau dia tetap berangkat perang, berarti dia lebih cinta kepada dirinya dibanding orang tua, dibanding Allah, dibanding Nabi. Kenapa? Karena dia sudah melanggar perintah Nabi. Perintah Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul, Allah dan Rasul. Ayah ibu-ibu, anak bukan begadang main gaplek Bu. Bukan begadang nongkrong sembarangan, bukan. Begadang belajar. Ya, begadang belajar. Kagak ngantuk nih tengah malam. Pas giliran jam 4 baru ngantuk. Kira-kira pas setengah 5 pules nggak? Pules. Ya Allah, sian banget. Mau dibangunin sholat subuh, baru tidur. Kasihan, biarin aja dia lagi pules-pulesnya. Sayang sama orang tua? Sayang. Tapi melanggar enggak? Melanggar. Nah itu dia.
Jadi harus dibangunin walaupun tidak tepat waktu di awal waktu. Nah, jadi ibu-ibu kalau sekarang kan nggak ada nabi, lihat nih aturan nabi seperti apa. Ninggalin sholat boleh nggak? Nggak boleh. Berarti melawan, berarti cintanya melebihi anak daripada melebihi cinta dia kepada anak daripada Rasul. Kayak ibu-ibu bangun sahur, makanya kalau bangunin sahur anak tuh jam 4 aja, jangan jam 2:30 udah dibangunin. 2:30 dibangunin, kira-kira tidur lagi nggak? Tidur. Jadi capek ngebanguninnya. Kalau begitu, kalau kita ngebangunin jam 4 sekalian tuh Bu, ngebangunin buat sahur sama ngebangunin, sama memang dia udah bangun, udah siap buat sholat subuh. Tapi kalau jam 2:30 udah mah capek kita ngebangunin buat sahur, nanti pas giliran subuh kita mesti teriak-teriak lagi, gitu ya. Suruh apa ibu-ibu? Ini orang laki, suruh jagain orang tuanya, jihadnya kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, itu belum selesai ya. Fanzur kaifa fadlu birril walidaini, maka lihatlah bagaimana keutamaan bakti kepada kedua orang tua dan melayani keduanya di atas jihad. Jadi bisa melampaui pahala jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ahmadu wal Bukhariyu an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Iya. Wa akhraja Ahmad wal Bukhari an Ibni Umar, dan mengeluarkan Imam Ahmad dan Imam Bukhari dari dari anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Qala, berkata, ibu-ibu kalau ada radhiyallahu nih Bu, kan kemarin udah belajar ya. Ibnu Umar itu udah masuk Islam. Sayyidina Umarnya udah masuk Islam. Berarti radhiyallahu anhu apa radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhuma. Iya, kedua-duanya. Karena kan Sayyidina Umar memang Islam. Ibnu Umar, anaknya Sayyidina Umar, Abdullah udah masuk Islam, berarti kedua-duanya insya Allah mendapatkan ridho dari Allah. Tapi di sini nggak ada radhiyallahu anhuma ya Bu ya. Andai kata ada radhiyallahu, itu anhuma apa anhuma. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kabairu, al-kabair itu dosa besar. Apa itu dosa besar? Al-isyraku billah, musyrik kepada Allah. Musyrik itu bukan kafir ya Bu ya. Orang non muslim itu bukan kafir, tapi bukan musyrik tapi kafir. Musyrik itu buat siapa? Buat kita orang-orang Islam yang menduakan Allah. Dia percaya sama Allah, minta tolongnya sama pohon, minta tolongnya sama kuburan, minta tolongnya sama pisau, minta tolongnya sama apalagi tuh kalau orang-orang dulu sama kuburan, sama pohon yang angker tuh kan, itu kan ditaruh tuh di situ tuh, ancak gitu, sama pohon, sama kuburan, sama
Kris, sama patung. Kalau orang Bali musyrik apa kafir? Yang pada nyembah dia nggak nyembah berhala kalau orang musyrik. Jadi yang menyembah berhala itu ya orang kafir. Kalau orang Bali dia orang Hindu ya. Hindu sama Buddha ya. Jadi Hindu Buddha itu kan menyembah patung. Kalau orang musyrik kalau orang Islam nggak bakalan tuh nyembah berhala, enggak. Karena memang dia yakin kalau itu berhala memang bukan sesembah, maksudnya ya sesembahan orang non muslim gitu. Itu yang suka banyak kan kuburan tuh. Kuburan pada nginep di kuburan nyari wangsit tuh ya. Tuh kayak begitu. Bye-bye ibu-ibu. Nginep di kuburan kita takutnya dibangun ngapain? Kan kita suka ziarah. Banyak nggak yang pada nginep di kuburan? Banyak. Mau nyari wangsit itu dia. Kalau kita tidur di kuburan. Ngapain lo? Ya, jadi ibu-ibu tuh nama musyrik. Zaman sekarang dikembangkan musyrik itu. Ini datang waktu Zohor. Dia masih ada di depan laptop kerja. Berarti dia sudah musyrik kepada Allah. Kenapa? Dia mengabaikan panggilan Allah daripada panggilan pekerjaannya. Antar dulu belum selesai. Jadi kerjaannya dinomor satukan daripada sholat. Terus sampai kayak begitu tuh. Bukan ditakhirin Bu, ditinggalkan. Bukan ditakhirin, ditinggalkan. Sholat ditinggalkan untuk pekerjaan, ya. Kalau ibu ditinggalkan apa ditakhirin? Ditakhirin. Nah, iya. Nah, berarti bukan musyrik gitu Bu, ya. Jadi ibu as-sholatu ayul a'mal afdal, ayul a'mal ahabbu ilallah. Pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-sholatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Bukan di salat di waktunya. Jadi amal yang paling cakep yang dicintai oleh Allah adalah salat di awal waktu. Nah, kalau di waktunya ya bukan yang paling dicintai. Pokoknya dia ngerjain aja gitu. Bukan yang paling dicintai oleh Allah. Ibu-ibu, awal waktu jam berapa? Jam 12. Ibu sholat jam 2. Itu mah akhir. Ya. Kali jam 2. Iya, kalau lagi nggak kemana-mana, kalau kemana-mana pulang baru nyampe jam 2 sholat. Iya. Itu termasuk termasuk ninggalin apa termasuk nakhirin, nggak ninggalin ya. Jadi bukan fi waqtiha, tapi fi awwali waqtiha yang ahabbul a'mal itu. Sebaik-baik amal. Yang paling dicintai oleh Allah tuh di awal waktu. Bukan fi waqtiha. Kalau fi waqtiha itu ya kapan aja. Jadi kagak ada perbedaan antara yang sholat di awal waktu dengan yang di tengah-tengah. Kalau setengah 3, 3 kurang 1/4. Akhir banget sudah. Dapat apa itu Bu? Dapat wail. Akhir banget. Dapat wail. Belum, tapi masuk waktu cuma Nggak sengaja. Iya, baru mau ngomongin kalau kagak sengaja. Mudah-mudahan kagak dapat wail. Ibu-ibu kemarin kita belajar ya, Sadarukiyah ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ibu-ibu, selama ini saya nggak tahu artinya falak itu apa. Yang tahu cuman aku berlindung kepadamu ya Allah dengan al-falaq atau Sadarukiyah. Al-falaq itu waktu dikala subuh. Tuh waktu dikala menjelang subuh ya Sadarukiyah ya. Itu adalah waktu yang serem.
Tuh kalau yang santet datang tuh di pas Al-Fat tuh Bu. Ibu kalau di kampung itu kalau di kota udah banyak lampu-lampu. Jadi kalau ada yang tralap-trelet tuh nggak kelihatan. Tapi kalau di kampung kelihatan tuh tralap-trelet ada tuh ya. Yang pohonan dulu. yang nimpukin si itu tuh. Makanya malam-malam tuh kenapa suruh bangun? Kata saya gini, kalau misalnya nih, ya Allah, biarin saya misalnya lagi nggak bangun nih, Bapak bangun. Yang enak sih dua-duanya bangun. Ya, dalam satu rumah itu ada yang bangun. Sujud kepada Allah biar apa? Biar itu santet kagak turun ke rumah kita. Karena apa? Karena ada yang jagain. Ternyata ada yang berani. Bukan santet, pencuri sekarang ngambilnya di waktu subuh. Iya. Jadi sekarang itu orang yang ngambil motor berangin buka pintu yang punya rumah. Lengah nih yang punya rumah. Orang sangkanya udah terang, udah pada nggak mungkin lah orang pencuri mau berani masuk ke dalam rumah, udah kagak digembok. Ya cuman dicantelin begitu doang, masuk deh tuh pencuri. Ya ketemu sama tetangga, Pak Roni itu belum habis sampai doa pulang duluan nih. Lah ketemu papasan, ibu-ibu Assalamualaikum sama pencuri. Iya. Tahu-tahu pagi-pagi ada berita di RT ada kecurian motor. Jam segitu. Ya Allah, orang sekarang itu berarti lebih berani daripada santet ya. Santet dari mana? Setan ya? Iya. Oh, ternyata ibu-ibu kemarin dalam kitab ya bisa ruqyah ya. Al-Falaq itu adalah apa ibu-ibu? Adalah lembah yang ada di mana Ria? Di neraka jahanam. Itu jaraknya dari atas sampai bawah 1000 tahun ya. 1000 tahun. Ibu tahu ibu. Kedalaman telaga yang sampai 1000 tahun. Dalam banget kagak? Dalam banget. Diceburinya ke dalam situ ibu-ibu. Itu orang. Ya Allah. Udah kagak kelihatan sinar tuh Bu. Andai kata ada burung yang terbang masuk ke dalam situ 1000 tahun kagak nyampe. Saking apa? Saking dalamnya. Itu nanti dicemplungin tuh siapa yang dicemplungin ke situ? Orang yang kagak sholat. Orang yang ninggalin sholat. Ya Allah ibu-ibu. Kayaknya kita mau sholat entar aja mulu ya. Baru juga zuhur. Iya. Baru juga asar habisnya sholat zuhurnya jam 2:30. Ya enggak lama lagi asar. Coba kalau sholatnya jam 12 ya. Gimana lagi ngomong aja Bu. Nah, ibu-ibu. Pertama musyrik. Kedua uququl walidain. Durhaka sama orang tua. Lagi ngomongin apa nih Bu? Lagi ngomongin dosa besar. Dosa besar itu udah 70 tuh yang paling atas. Di situ ada uququl walidain. Durhaka sama orang tua. Wa qatlun nafs. Dan membunuh diri. Emang ada yang bunuh diri? Ada. Ibu-ibu di zaman Rasul di dalam peperangan. Ini sahabat pada rame. Ya Allah enak dia mati syahid. Ya Allah enak dia mati syahid. Ya, mati syahid di medan perang. Kata Rasul, "La." Tidak. Kenapa tidak? Dia bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Ibu-ibu ya Allah, di medan perang itu kalau kagak kuat tuh Bu, sayatan pedang tuh habis, seluruh badannya tuh kagak tersisa ibu-ibu. Semua penuh dengan sayatan pedang. Bu kalau pedang di medan perang tajam kagak? Wah, tajam. Ibu kalau mau nyembelih ayam, domba nggak boleh yang muntul. Mesti yang tajam. Kalau sampai muntul itu namanya tidak sayang sama binatang. Lagi ngomongin apa? Lagi ngomongin dosa besar. Lagi ngomongin pemuda yang dibilang mati syahid kata Nabi tidak. Kenapa ibu-ibu? Saking enggak kuatnya nahan rasa sakit dari sayatan pedang yang ada di seluruh tubuhnya,
dia bunuh dirinya. Kan dia megang pedang, udah aja. Ibu-ibu, manusia-manusia yang di sekitar itu gak tahu, tapi tahu Nabi. Kenapa? Dikasih tahu sama malaikat. Jadi ibu-ibu, sesakit-sakitnya kita jangan suka minum baygon. Minuman nyamuk. Susah-susahnya, iya deh, baygon mah kagak. Apa? Minum apa? Minum obat overdosis. Iya. Hah? Bodrek sama kopi. Pesus. Ibu-ibu, benar nggak sih? Ustazah Ruqyah makan semangka Sama es. Gula. sama sirup. Sirup sama gula deh, pokoknya sama yang manis-manis. Katanya kagak boleh ya? Kalau dulu iya, sekarang Enggak, maksudnya nanti mati katanya. ya memang mitos. Iya, itu dia mati rasa. Iya, kan semangka manis nih. Semangka manis, masukin gula jadi mati. Bukan mati badan kita, tapi mati rasa itu semangka. Nah, pinter ibu. Mati rasa. Tapi karena memang dari dulu ngomongnya kayak begitu kagak berani. Tapi sekarang kita makan es buah ada semangkanya. Iya, kagak mati. Kan campur bukan semangka doang. Iya, campur bukan semangka doang. Ada susu, ada segala macem ya. Oh, tuh pemani deh tuh yang ngerti deh tuh. Ibu-ibu qatlun nafsi. Ibu qatlun nafsi bisa jadi berzina hukumannya apa? Rajam. Kalau dirajam mati nggak? Mati. Maka dia telah membunuh diri. Kayak apa lagi? Kayak orang membunuh orang. Bunuh orang, balasannya apa? Bunuh. Berarti dia membunuh diri sendiri. Kenapa? Karena gara-gara dia ngebunuh orang, akhirnya dapat sanksi hukuman ngebunuh. Tuh Bu. Saking susahnya hidup, ibu-ibu ya Allah, hidup kagak senang-senang. Mana di sana sini frustasi, di sana sini utang banyak. Ya, iya, sekarang pada sono utang, dikejar sama debt collector. Iya, akhirnya dia mendingan minum mati tuh. Iya. Makanya ibu-ibu kalau ada orang ribut-ribut pinjemin duit apa? Iya, kita kagak mau minjemin duit sih sama orang yang butuh. Abisnya sih ibu kalau minjem kagak dipulangin. Gitu. Makanya kagak mau minjemin. Minjemnya mesti aja deh. Kan saya lagi ngomong nih. Ibu-ibu kalau ada orang minjem duit kasih. Habisnya sih dia kagak mau bayar. Nah akhirnya kan kagak mau. Akhirnya dia kepinjol ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kadang-kadang saya kagak bisa nyalain tuh kalau orang yang pada pinjol. Dia malu. Utang di mana-mana. Akhirnya tinggal klik aja tuh Bu. Kan kita kalau di HP tuh pinjaman. Udah klik aja tuh. Tinggal gampang. Saking aja takut. Waliyaminul ghamus, sumpah palsu. Bu, kalau ada tukang minta-minta, Bu, minta saya belum makan 3 hari. Bu, minta buat bayar kontrakan. Gitu kan ya. Emang iya begitu. Kalau tukang minta-minta datangnya kayak begitu. Ibu-ibu silahkan mau ngasih kek, agak kek, itu urusan ibu-ibu. Tapi kalau dia udah ngomong demi Allah, Bu, tolong kasih saya buat makan, saya kagak makan udah 3 hari sama anak saya. Mau nggak mau kita harus ngasih. Kenapa? Karena dia bawa nama Allah. Belum tentu dia bohong kali, itu urusan dia sama Allah. Itu urusan dia sama Allah. Tapi kalau demi Allah mah bukan kali ya. Dia ngomongnya wallahi. Demi Allah itu kan bahasa Indonesia. Ibu-ibu, kan yang namanya orang bohong
orang bohong. Orang sumpah itu kan buat apa ibu-ibu? Buat dia meyakinkan orang supaya orang itu percaya. Kalau percaya berarti dia ngasih. Ibu jadi kalau udah orang ngomong demi Allah, mau dia bohong kek, mau dia serius, kita harus ngasih. Ngasih juga misalnya dia minta 300.000. Misalnya dia minta 300.000, ibu-ibu lah jangan juga kita turutin 300.000, emang duitnya kita cuma 300.000, kasih aja 10.000. Jauh amat saja dari 300.000 ke 10.000. Yang penting kita ngasih. Jangan keluar rumah dia dalam tangannya kosong. Kadang-kadang tuh orang minta-minta dikasih 2.000 nggak mau, buat tampang lempar. Kayak saya pernah ceritakan di Tanah Abang tuh kalau misalnya ada yang dikasih minta duit 2.000 dilempar. Enggak, ini di rumah jalanan deh kita gua bagi kita kasih 2.000, buat tampang kita dikasih 2.000. Iya, mana soto dikasih lempar lagi. Dilempar nih. Jadi malah kita gede ya. Gua bagi lagi. Kita gede lagi ya. Males gua bagi lagi. Ya sudah. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Min, bagus. Terima kasih kepada Sumpah palsu. yang telah kita bersama. Mudah-mudahan dikasih harapan. Akhirnya diambil sama dia. Terus kan nggak dikasih sama Nung. Terus akhirnya diambil nggak sama dia? Belum jalan. Ayo Bu. Makasih Bu, kagak bertampaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Coba kalau 10 orang kan udah 20.000 dia. Amin. Amin. Salah-salah nanti pas giliran ladang aman 2.000. Enggak, kalau saya bisa begini, boy. Tabungan akhirat. Alhamdulillah saya. Amin. 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 Dengan kesehatan Allah baik kesehatan keselamatan rezeki kita senantiasa berlimpah rahmatan alaihi ya Allah. Bahkan guru kita panjang. Amin. Berita majelis taklim. Amin. Mudahkan dari segala urusan kita, diangkat segala masalah kita, dan insya Allah juga daripada segala musibah dan jalan. Amin. Warhamna wa walidayna amin Allahumma wajibna astaghfirullahaladzim. Amin. 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 Allahumma ja'al akhiratalana min adna indati ya dalina Muhammadur
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma subhanakallahumma wa tahiyyatun bihal salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat saya. Ya. Makasih. Ya. Yuk. Dede, mau minta anterin udah terlambat.